Halo adik-adik, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi dalam materi fisika matematika. Pada kali ini saya akan membahas topik tentang fungsi faktorial. Kita langsung saja ya. Nah, terkait dengan fungsi faktorial, biasanya kita sering menghitung nilai faktorial suatu bilangan. Nah, misalnya yang sering kita lakukan sejauh ini adalah kalau ada 1 faktorial maka itu hasilnya adalah 1. Kemudian jika 2 faktorial itu nilainya 2 dikali 1, atau hasilnya sama dengan 2. Kemudian kalau 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya 6. Begitu pula jika 4 faktorial maka ini adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, maka itu hasilnya adalah 24 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana untuk nilai faktorial dari bilangan 0. Nah, kita tahu bahwa nilai 0 faktorial itu adalah 1. Kalau melihat dari apa yang kita lakukan sebelumnya, nampaknya nilai 0 faktorial ini sungguh aneh kalau dia hasilnya adalah 1, bukan? Nah, oleh karena itu kita patut menduga bahwa sejatinya kalau kita berbicara fungsi faktorial itu ada definisinya tersendiri, jadi tidak seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, itu yang menjadi cara awal berpikir kita untuk mempelajari lebih lanjut tentang fungsi faktorial. Kemudian hal yang kedua terkait dengan fungsi faktorial ini adalah jika kita dihadapkan pada suatu bentuk integral, yaitu mungkin kita sering menjumpai bentuk integral seperti misalnya integral dari 0 sampai infinite x pangkat 7 eksponen min x dx. Nah, misal coba kita hitung ini. Bagaimana cara kita menyelesaikan integral seperti ini? Tentu kita akan berpikir ini tidak sederhana ya. Di pikiran kita yang pertama nanti kita pasti menggunakan integral parsial. Boleh saja, namun dapat ditebak jika kita memisalkan U-nya adalah X pangkat 7, maka DU-nya adalah X pangkat 6, 7X pangkat 6 DX. Kalau kita menggunakan DV-nya adalah E pangkat min X DX, maka V-nya adalah minus E pangkat min X. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian berarti nanti integralnya itu hasilnya adalah X pangkat 7 E pangkat min X dx, maka hasilnya UV berarti X pangkat 7 minus E min X gitu kan, dengan batas 0 infinite kurang integral 0 infinite V du berarti min 7X pangkat 6 E pangkat min X dx. Nah, perhatikan, kita ketemu lagi bentuk yang ini. Ada X pangkat 6. Apakah di sini kita akan integral parsialkan lagi? Berarti nanti akan muncul lagi pangkat 5, pangkat 4, sehingga akhirnya kita harus memisalkan sebanyak 7 kali. Tentu bukan pekerjaan yang efisien untuk menyelesaikan bentuk integral seperti ini. Iya kan? Nah,
Sebenarnya kalau bentuk-bentuk integral seperti ini kita bisa menggunakan sebuah trik dalam menyelesaikannya gitu, yang nantinya akan membentuk suatu pola tertentu. Nah, triknya adalah, jadi kita akan berbicara suatu bentuk integral, yaitu ada bentuk integral 0 infinite e pangkat min alpha x dx gitu ya, dengan alpha itu lebih dari 0 atau positif. Nah, sekarang jika ini kita turunkan atau sebelum kita turunkan kita selesaikan gitu ya, maka tentu saja ini integralnya cukup mudah, bahwa integral 0 infinite e pangkat min alpha x dx ini hasilnya adalah min 1/, gitu ya, e pangkat min alpha x dengan batas 0 ini alpha sampai infinite. Kalau kita masukkan nilai-nilainya, maka kalau kita masukkan min infinite, maka hasilnya adalah 0 dikurang min 1/, e pangkat min 0, maka hasilnya adalah 1/. Oke, nah baru sekarang bentuk integral e pangkat min alpha x dx ini kita turunkan kedua ruas terhadap alpha. Kita turunkan kedua ruas terhadap alpha gitu ya. Nah, kalau yang sebelah kiri kita turunkan terhadap alpha, sebelah kanan juga kita turunkan terhadap alpha, maka kita dapatkan d alpha integral 0 infinite e pangkat min alpha x dx sama dengan d alpha dari 1/. Nah, berdasarkan sifat kalkulus, dalam kalkulus, maka karena ini diturunkannya terhadap alpha sedangkan diintegralnya itu terhadap dx, maka bisa saling ditukarkan. Jadi ini bisa kita tuliskan 0 infinite d alpha e pangkat min alpha x dx begitu, karena turunannya terhadap alpha, jadi itu boleh. Nah, ini tentu saja hasilnya adalah min 1/, alpha kuadrat. Nah, kalau kita turunkan yang sebelah kiri, maka ini hasilnya adalah, perhatikan kalau kita turunkan ini hasilnya adalah integral 0 infinite masih ya. Jadi di sini adalah terhadap alpha, maka itu ya min x gitu ya, e pangkat min alpha x, karena diturunkan terhadap alpha jadi x nya ini sebagai seolah-olah sebagai konstanta nanti gitu ya, dx sama dengan min 1/, alpha kuadrat, atau minusnya kita bisa hilangkan, jadi kedua ruas dikalikan min 1, maka hasilnya 0 infinite gitu, integral 0 infinite x e pangkat min alpha x dx sama dengan 1/, alpha kuadrat. Nah, kita dapatkan hasil seperti itu. Oke. Nah, berarti kita sudah dapatkan ini. Lalu apa yang kita lakukan lagi? Nah, kita coba turunkan lagi ya. Turunkan lagi yang ini, kita turunkan lagi kedua ruas terhadap alpha. Maka kita turunkan lagi terhadap alpha, maka d alpha integral 0 infinite x e pangkat min alpha x dx sama dengan d alpha 1/, alpha kuadrat. Nah, berarti dengan cara yang sama sifat tadi, maka kita dapatkan turunannya ini adalah
integral 0 infinite gitu ya, turunan ini terhadap alfa, hasilnya adalah min x kuadrat jadinya ya, x dikali x e min alfa x dx. Ini hasilnya adalah minus 2 per alfa pangkat 3 atau 0 infinite x kuadrat e pangkat min alfa x dx sama dengan 2 per alfa pangkat 3. Kita dapat hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kita turunkan lagi ini terhadap alfa. Ya, kita turunkan lagi terhadap alfa. Jadi kalau kita turunkan lagi terhadap alfa, d alfa integral 0 infinite x kuadrat gitu ya, e pangkat min alfa x dx sama dengan d alfa dari 2 per alfa pangkat 3. Nah kalau kita turunkan nanti hasilnya min x pangkat 3 e min alfa x dx sama dengan, berarti inilah minus 3 dikali 2 per alfa pangkat 4. Minusnya kita hilangkan, berarti 0 infinite x pangkat 3 e pangkat min alfa x dx sama dengan 3 dikali 2 per alfa pangkat 4. Atau boleh saja ini saya tuliskan dengan 3 faktorial, bukan? Nah, kalau kita turunkan ini terus, maka kita akan mendapatkan bentuk pola. Jadi ada pola gitu ya, kita akan mendapatkan bentuk pola yaitu integral 0 infinite gitu ya. Perhatikan bentuk-bentuk ini x pangkat 3 berarti x pangkat n gitu ya, e pangkat min alfa x dx. Nah itu sama dengan kalau ininya 3 ini 3, kalau ininya 2 ini 2 gitu kan, berarti ini adalah n faktorial per alfa pangkat 4 berarti n plus 1. Jadi kita temukan pola bentuk integral yang seperti ini gitu. Oke, jelas ya sampai di sini? Nah kalau jelas, maka untuk nilai alfa sama dengan 1 kita dapatkan gitu ya, kita dapatkan kalau nilai alfanya kita masukkan 1, maka kita dapatkan bentuknya adalah bentuk integral infinite x pangkat n e pangkat min alfanya 1 berarti sisa x saja dx sama dengan, nah ini n faktorial karena alfanya 1 pangkat berapapun nilainya 1, maka ini menjadi n faktorial. Oke. Nah, kita akhirnya mendapat suatu bentuk yang menarik di sini, bahwa bentuk integral ini itu disebut merupakan definisi dari fungsi faktorial begitu. Oke, sehingga contoh yang di awal tadi yang kita tahu bahwa yang kita dapatkan integral infinite x pangkat 7 e pangkat min x dx gitu ya, di awal tadi mana tadi, kita coba ke awal. Nah ini dia, betul ya kan? Nah bentuk yang itu, makanya hasilnya kita dengan mudah kita dapatkan bahwa perhatikan x pangkat n e pangkat min x dx gitu, maka ini ini nilainya tiada lain adalah 7 faktorial gitu. Silahkan dihitung aja nilai dari 7 faktorial. Oke, jadi ini akhirnya mudah untuk kita selesaikan.
begitu. Nah, bagaimana kemudian dengan 0 faktorial? Nah, jadi dari definisi maka 0 faktorial adalah integral 0 infinite dari x pangkat 0 gitu ya, e pangkat min x dx, begitu ya kan, karena di sini dari definisi kan x pangkat n itu n faktorial, maka ini hasilnya adalah integral 0 infinite e pangkat min x dx. Nah, ini tentu saja hasilnya adalah minus e pangkat min x dengan batas 0 sampai infinite. Kita masukkan infinite-nya hasilnya 0, kita masukkan 0-nya adalah min e pangkat 0, hasilnya adalah 1. Ya, seperti yang sudah sering kita dapatkan. QED, quod erat demonstratum. Jadi jelas akhirnya ya bahwa 0 faktorial itu benar, hasilnya adalah 1. Oke, jadi sudah jelas ya tentang fungsi faktorial. Jadi bentuk fungsi faktorial itu adalah ini. Itu definisinya ya. Jadi kalau kita melihat ada bentuk-bentuk integral yang rumit, maka kita harus jeli melihat bisa saja bahwa bentuk integral itu ternyata sesuai dengan fungsi faktorial, sehingga nanti penyelesaiannya jadi mudah. Atau mungkin contoh ya, contoh lain ya. Misal saya memiliki ada integral, contoh ya. Contoh saya ada integral yang bentuknya integral 0 infinite dx per y kuadrat plus x kuadrat. Nah, misal seperti itu diketahui sama dengan pi per 2y itu ya, misal. Kemudian maka tentukan hasil dari integral 0 infinite dari dx per y kuadrat plus x kuadrat kuadrat. Nah, seperti itu misalnya ya. Jadi kalau sudah diketahui integral dx per y kuadrat plus x kuadratnya itu adalah pi per 2y, maka kita diminta untuk menentukan nilai ini. Nah, kita harus nge-trik di sini ya. Kita harus melakukan trik di sini. Jadi kalau misalnya kita diferensialkan jadi yang ini, jadi triknya kita diferensialkan integral 0 infinite dx y kuadrat plus x kuadrat sama dengan pi per 2y terhadap y gitu ya, maka kita akan dapatkan d dy integral 0 infinite dx per y kuadrat plus x kuadrat itu sama dengan, kalau kita turunkan ini hasilnya 0 infinite, karena ini terhadap dx gitu ya, maka y nya ini adalah konstanta sehingga boleh diturunkan dulu y nya, maka ini menjadi hasilnya turunan dari y kuadrat plus x kuadrat min 1 terhadap y gitu ya, dx, maka hasilnya adalah min 2y integral 0 infinite 1 per y kuadrat plus x kuadrat kuadrat dx gitu ya. Nah, sekarang untuk ruas kanannya ini kita turunkan terhadap y, maka untuk ruas kanan kita dapatkan d dy dari pi per 2y
itu hasilnya adalah min 2y kita masukkan nilainya tadi, integral 0 infinite tadi ya, 1 per y kuadrat plus x kuadrat dx gitu, kita masukkan seperti itu. Nah berarti sekarang perhatikan, ini hasilnya apa turunannya? Oh ini gampang, ini hasilnya adalah minus pi per 2y kuadrat sama dengan min 2y integral 0 infinite seper y kuadrat plus x kuadrat dx gitu kan. Nah kemudian kita pindah ruaskan sehingga kita dapatlah integral 0 infinite 1 per y kuadrat plus x kuadrat dx itu sama dengan, jadi 2y nya bawah ini sama minusnya itu menjadi pi per 4y pangkat 3. Nah begitu ya, jadi kita melakukan integralnya dengan trik gitu ya, jadi tidak langsung mengintegralkan karena memang sudah diketahui bentuknya ini, sehingga dari sana kita runtut dia bagaimana cara untuk mendapatkan integral ini, dan hasilnya itu adalah ini pi per 4y pangkat 3. Jelas ya adik-adik? Nah kalau sudah jelas, maka kita sudah membahas tentang fungsi faktorial yang bentuknya seperti ini. Kita lakukan mendapatkan pola seperti ini dengan cara menurunkan jadi per langkah gitu ya. Nanti kita akan membahas, mungkin akan ada pertanyaan, ini fungsi faktorial kan n-nya selalu bulat begitu ya, bahkan bulat positif, ini bulat positif. Sekarang bagaimana kalau n-nya itu tidak bulat atau bahkan bilangan negatif? Kan tidak mungkin itu min 3 faktorial kan, min 3 kali min 4 gitu karena dikurangi 1. Nah hal-hal yang seperti itu nanti akan kita bahas dalam video tentang fungsi gamma.